Buya yang terhormat dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang nanya, mana orang? Bismillah. Ya, ya. Ya udah nggak apa-apa. Mewakili ikhwan yang baru saja pulang dari umroh di bulan Ramadan. Kebetulan ikhwan saya pulang akhir Ramadan, persisnya waktu Arab jam 7 malam alias waktu maghrib. Kemudian lepas landas dari Arab jam 9 makan waktu, kemudian dalam perjalanan sampai 9 jam, persisnya nyampe di berarti nyampe di Indonesia kalau waktu Arab jam 5 subuh, sama dengan waktu Indonesianya jam 9 pagi, atau waktu di Jakarta atau waktu di Indonesia jam 9 pagi. Pertanyaannya, apa sikap kita? Apakah kita pada akhir Ramadan tersebut jam 5 subuh, waktu jam 7 maghrib itu dinyatakan di Saudi atau di Arab sudah lebaran 1 Syawal. Kemudian lepas landas sampai makan waktu 9 jam, sampailah jam 5 subuh waktu Arab, kalau waktu Indonesianya jam 9 pagi waktu Indonesia. Pertanyaannya, apakah apa sikap kita? Apakah kita itu ikut puasa karena memang di Indonesia lagi pada puasa, karena kemarin sore menjelang maghrib diadakan ru'yah hilal tidak berhasil, atau kita sudah cukup karena kita dari Arab, di sana sudah dinyatakan lebaran? Barangkali begitu pertanyaan saya. Oke, ini masalah hilal berarti ya? Ada 2 pendapat dalam menentukan hilal itu. Satu memakai hisab, yang satu ru'yah. Kalau ru'yah itu namanya berdasarkan tekstual, ya. Kalau hisab ini kontekstual, itu bedanya. Jadi tekstual itu artinya sesuai dengan teks hadis nabinya, teks nas Al-Qur'annya, nas hadisnya, sumu li ru'yatin wafturu li ru'yatin. Berpuasalah ya karena melihat hilal, wafturu li ru'yatin, dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi kapan kita ini 1 Syawalnya? Ketika kita melihat hilal. Jadi harus melihat, bukan hisab, bukan menghitung. Paham nggak? Ini beda. Sehingga perhitungan ini bisa ketemu, bisa bareng, bisa berbeda. Karena yang satu ru'yah, yang satu hisab. Ini terjadi, persoalannya seperti orang bertanya, boleh nggak cebok pakai tisu? Nggak boleh. Secara tekstual, karena Nabi itu tidak pernah pakai tisu. Nabi pakainya batu. Kenapa pakai batu? Karena di Mekah itu medit. Jazirah Arab itu airnya medit, nggak ada air. Jadi kehidupan mereka sehari-hari, cebok itu di padang pasir itu dengan batu. Oke. Itu artinya pakai tisu nggak boleh, karena Nabi nggak pernah pakai tisu, ya puguh. Belum ada tisu dong.
Ya kan? Kita bandingkan. Boleh enggak kita sikat gigi dengan sikat dan Pepsodent? Yang enggak sunnah, yang sunnahnya pakai siwak. Karena Nabi bilangnya bisiwaki, bukan bisikati. Ini. Jadi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, bukan bisikati. Jadi ya harus pakai kayu erak. Kalau pakai kayu jambu nggak bisa, harus pakai kayu erak. Di mana ya, di Mekah belinya di sana. Gitu. Sikat gigi yang nggak sunnah itu mah. Nah, tapi kalau yang tekstual, yang kontekstual, itu yang penting bukan persoalan pakai siwak. Maksud tujuan daripada Nabi menyuruh siwak itu adalah menyuruh kita suruh menjaga kesehatan gigi. Dengan cara apapun silakan, yang penting giginya sehat, kan begitu. Dengan apapun yang penting itu adalah kita ini habis berak ya dibersihkan, yang penting kan. Bersih mana? Pakai batu, pakai tisu. Bersih mana? Ya pakai tisu dong. Nah itu karena tekstual. Ini juga hisab dengan ru'yah juga sama, tekstual dan kontekstual. Jadi karena kontekstual, sekarang ilmu falak itu, ilmu astronomi itu akurasinya sangat tinggi sebetulnya mah. Artinya bahwa posisi bulan, posisi matahari, posisi bumi itu bisa dihitung. Karena rotasi bumi itu artinya stabil kecepatannya. Bulan juga berputar stabil. Paham nggak? Lalu bumi mengelilingi matahari juga stabil. Tidak pernah bergeser. 14 miliar tahun lamanya itu baru dirasakan ada keterlambatan 1 detik kuantum. Itu 4 tahun yang lalu disesuaikan 1 detik. Bayangkan 14 miliar 1 detik terlambatnya. Akuratnya tinggi nggak? Sehingga pakai hitung-hitungan bisa terdeteksi ini sudah hilal atau belum. Itu persoalannya. Oke? Nah, yang ru'yah gimana? Hambatannya Pak Ru'yah ini hambatannya itu ketika mendung. Jadi kalau ketika mendung ya sudah digenapin menjadi 30 hari. Nah sekarang alat kita canggih. Ini juga lucu juga, kita sekali ngomongnya yang lebar sekalian. Kenapa tidak ikut pemerintah saja sih masalah lebaran ini? Satu, timnya dibuat resmi, betul nggak? Orangnya orang pintar-pintar, betul nggak? Kemudian disumpah, betul nggak? Dikasih SK, betul nggak? Didukung dengan alat yang canggih, betul nggak? Tapi masih juga ada orang yang tidak mau sama dengan pemerintah. Saya tidak menyalahkan, ya sudah itu urusan pribadi. Tapi yang penting apapun yang Anda yakini silakan Anda terapkan pada ruang privat Anda, jangan dibawa ke ruang publik, kan gitu salahnya. Nah ini kan ruangnya ruang privat, silakan. Jadi Anda, tetapi di sini ada hal yang paling penting bahwa ru'yah pun dan hisab pun kedua-duanya itu ada kemungkinan yang ini sudah lebaran, yang ini belum, karena ada perbedaan matla. Paham nggak? Bumi kita ini berputar, matahari terbit namanya timur, betul nggak? Matahari tenggelam namanya barat. Ini perhatikan dulu, umpamanya kan itu matahari, ini berputar, kan begitu. Di Saudinya jam 7, betul nggak? Kitanya jam 9. Ya kenapa? Ya karena matahari kitanya jam 9, Saudinya jam 7, karena dia berputar. Indonesia sudah siang, di Saudinya masih pagi, betul nggak? Nah, ini bisa terjadi, ru'yah terjadi di Saudi, di Indonesia belum. Jadi kalau yang hilalnya itu di Saudi, belum tentu di Indonesia hilal. Jadi kita ikut di Indonesia. Tetapi kalau di Indonesia sudah hilal, di Saudi ya harus ikut karena di sebelah barat kita, paham nggak logikanya, paham nggak? Jadi karena matlanya berbeda, maka kalau di Indonesia sudah hilal, otomatis Saudi ya harus sudah lebaran, nggak bisa dong. Tapi kalau Saudi sudah lebaran, belum tentu kitanya
Sudah, itu persoalannya. Paham nggak? Karena kita adanya di sebelah timurnya Saudi Arabia. Coba berimajinasi, ini bumi, ini berputar. Nah, ketika matahari menyentuh wilayah Indonesia, Saudinya kalau masih gelap gulita, ini masih pagi, betul nggak? Nah, ketika berputar di Saudi terlihat hilal. Di Indonesia pada waktu itu belum ada hilal, bisa nggak? Nah, oleh itu pemahamannya yang kalau kita ada di sebelah barat Saudi, nah maka ketika Saudi sudah lebaran, ya kita harus ikut lebaran. Logikanya begitu. Paham nggak? Tapi kalau kita ada di sebelah timur Saudi, maka ketika Saudi lebaran, belum tentu kita sudah, belum tentu loh. Belum tentu. Bisa saja waktu itu gimana? Di Indonesia masih puasa. Di Indonesia masih puasa. Masih puasa. Di Saudi sudah lebaran. Ya sudah kita puasa. Kadang kita ada di sebelah Saudi. Kecuali kalau orang Mesir, orang Libya. Saudi lebaran, ya Libya harus sudah lebaran. Yang ada di timur kok. Berarti lebih dulu. Itu persoalannya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi kita jangan bingung bahwa jawaban saya, kalau memang di Indonesia belum lebaran, dan Anda kan ada di sini, ya sudah ikut orang Indonesia ya belum lebaran, saling berdua. Dan kita baru besoknya lebarannya. Tetapi kalau kita lebaran dulu, orang Saudi nggak ada alasan mengatakan belum hilal dong, yang ada di sebelah barat kita kok, betul nggak? Masuknya logikanya kira-kira begitu. Itulah kira-kira seperti itu.